Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahal khair, sobahan nur, apa kabar anak-anakku sekalian? Tentunya kamu dalam keadaan sehat walafiat, juga dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak yang Ibu cintai, hari ini hari Senin, dalam pembelajaran SKI yaitu bab 5. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Taif. Anak-anak yang Ibu cintai, sebelum pembelajaran, marilah kita awali dengan bacaan doa belajar, dan Ibu awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tekanan kaum kafir Quraisy terhadap Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Abu Bakar dan Siti Khadijah wafat, kaum musyrikin makin berani mengadakan penindasan terhadap Nabi dan kaum muslimin. Hampir setiap hari Nabi menanggung penderitaan yang berat sekali dari perlakuan yang tidak pantas oleh kaum Quraisy. Ketika Rasulullah keluar rumah, dengan segera mereka melempari kotoran dan najis. Istri Abu Lahab, Ummu Jamil, selalu meletakkan duri di muka pintu Rasulullah sehingga dapat melukai dan mengganggu beliau bila keluar masuk rumah. Tetapi meskipun perlakuan kafir Quraisy makin kejam, Nabi tetap menghadapinya dengan tabah dan sabar. B. Perjalanan Nabi hijrah ke Taif. Untuk menghilangkan rasa duka cita, Nabi Muhammad membuat suasana baru dalam berdakwah. Rasulullah pergi ke Taif. Beliau ditemani oleh sahabatnya, yaitu Zaid bin Harisah. Sesampai di Taif, beliau langsung menemui beberapa orang pemuka Bani Saqif. Beliau mengajak mereka untuk masuk Islam. Namun sayang, ajakan Nabi tidak disambut dengan baik oleh mereka. Bahkan Nabi disakiti dan dilempari dengan batu, sehingga tubuh Nabi penuh luka dan darah. Ketika Nabi mendapat perlakuan kaum Bani Saqif yang sangat kejam, beliau langsung pergi menuju tempat yang penuh dengan pohon yang rindang untuk beristirahat. Di tempat itu beliau membersihkan darah dan lukanya. Sewaktu beliau berteduh, datanglah malaikat Jibril. Jibril berkata, "Ya Rasulullah, apakah saya himpit negeri Taif dengan 2 buah gunung?" Rasulullah menolak dengan permintaan malaikat Jibril, lalu berkata, "Tidak, jangan. Saya mengharap mudah-mudahan Allah mengeluarkan dan keturunan mereka itu orang yang menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun." Malaikat Jibril berkata lagi, "Sesungguhnya Allah telah memerintahkan aku untuk mengikuti engkau tentang kaummu karena perbuatan mereka kepadamu." Lalu Nabi menjawab dengan doa, "Allahumma di qaumi fa innahum la ya'lamun." Artinya, "Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kaumku karena sesungguhnya mereka tidak mengetahui." Anak-anak yang soleh dan soleha, dari kejauhan ada tukang kebun namanya Adas. Melihat Nabi sedang berteduh, lalu ia membawakan setangkai anggur dari tuannya untuk diberikan kepada Rasulullah. Ketika Rasulullah memakan buah anggur, beliau membaca basmalah. Mendengar itu, Adas merasa heran karena apa yang diucapkan sama dengan apa yang ia baca, dan ia belum pernah mendengar penduduk negeri itu membacakan basmalah. Lalu Rasulullah bertanya tentang asal-usul Adas, dan ia menjawab tanah asalnya adalah tempat kelahiran Nabi Yunus dan agamanya adalah Nasrani. Rasulullah membacakan kisah Nabi Yunus yang tertera dalam Al-Quran.
Mendengar itu, hati Ada sangat terharu dan akhirnya ia menyatakan dirinya sebagai pengikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak yang soleh dan solehah, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam setelah disakiti oleh kaum Thaif, tetap Nabi Muhammad tidak pernah balas dendam. Akan tetapi dia mendoakan kaumnya karena dia mencintai kaumnya dan menyayangi kaumnya. Sampai di sini dulu pelajaran SKI. Tugas kalian adalah mengerjakan latihan 1 dan 2. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.